Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai lembaga kerjasama tripartit. Kali ini kami akan mewawancarai narasumber kami yang ada di Pekon Sukaagung, Kabupaten Tanggamus. Sebelumnya, perkenalkan, saya Retno Sofia dan rekan saya Danu Atmajaya. Di mana lembaga kerjasama tripartit adalah wadah komunikasi dan konsultasi terkait 3 peran utama, yaitu pemerintah, perusahaan, dan pekerja. Tujuan utamanya adalah untuk menjalin komunikasi yang baik dan menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan secara musyawarah. Namun, di sini kami akan mewawancarai narasumber yang ada di pemerintahan, yaitu bagaimana penerapan prinsip kerjasama tripartit di daerah yang belum banyak industrinya seperti di desa. Apakah mungkin dilakukan? Nah, untuk menjawab hal tersebut, kami mewawancarai salah satu aparatur desa yang ada di Pekon Sukaagung, Kecamatan Tulo, Kabupaten Tanggamus. Baik Bapak, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, izin memperkenalkan diri ya Pak. Saya dari Universitas Muhammadiyah Trinsewu. Ya. Nama saya Retno Sofia. Di sini saya mendapatkan amanah dari dosen saya sendiri untuk melakukan wawancara terkait dengan lembaga kerjasama tripartit. Ya. Selanjutnya, jadi gini Pak, dalam rangka memahami bagaimana konsep lembaga kerjasama tripartit, hal ini tuh dapat dilihat dari sudut pandang lokal atau sudut pandang yang ada di desa itu sendiri ya Pak. Ya. Saya berkesempatan untuk mewawancarai aparatur desa di Pekon Sukaagung. Jadi wawancara ini tuh bertujuan untuk menggali pandangan dan pengalaman mereka seputar hubungan kerja, peran pemerintah, dan forum kerjasama yang ada di desa ini. Oke, langsung saja Bapak boleh perkenalkan diri sebelumnya. Ya, terima kasih. Nama saya Budi Ismail. Saya selaku sekretaris desa di Pekon Sukaagung, Kecamatan Tulo, Kabupaten Tanggamus. Sebelumnya sudah berapa lama Bapak bekerja dalam forum pemerintahan ini? Alhamdulillah saya bergabung sejak kepemimpinan Bapak Sumadi SPD di tahun 2021, tapi jabatan sebagai sekretaris desa itu 2022 sampai sekarang. Selanjutnya, tugas atau kegiatan apa saja sih Pak yang biasanya Bapak lakukan dalam bekerja sehari-hari di tempat ini? Ya, kalau kami di pemerintah Pekon Sukaagung itu seperti layaknya pemerintahan yang lainnya, kami masuk aktif itu setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan 15.00, melayani yaitu setiap apapun yang dibutuhkan masyarakat gitu. Kalau untuk tupoksi saya sendiri, saya menangani beberapa item job description yang sudah dimandatkan dari Kepala Pekon, baik penyusunan APBDes, ikut membantu pelaporan APBDes, juga menangani permasalahan yang ada di desa, mengakomodir ke sekretariatan yang dibutuhkan dalam setiap pelayanan, dan lain-lain banyak hal yang dikerjakan selain itu. Oke. Selanjutnya terkait kondisi ekonomi yang ada di desa ini, bagaimana sih Pak kondisi perekonomian masyarakat di desa ini? Apakah kebanyakan warga itu bekerja sebagai buruh, tani, atau pelaku usaha? Kalau untuk di Pekon Sukaagung sendiri itu mayoritas masih sebagai petani. Ada petani sebagai pemilik, juga ada sebagai buruh. Terbagi juga menjadi dua, itu pertanian sawah atau padi. Kalau untuk saat ini pertanian sawah dan padi, terus pertanian hortikultura, kayak kebun pisang, pertanian pisang, pertanian juga sebagian warga itu pertanian kakao, kebun kakao. Alhamdulillah Sukaagung menjadi basis atau barometer terkait tanaman kakao gitu. Termasuk pembibitan juga salah satunya dari Sukaagung.
Untuk UMKM-nya sendiri apakah lebih maju di pertanian atau UMKM-nya? Kalau UMKM itu fleksibel sih, karena dia tentatif berubah-berubah menyesuaikan kondisi lingkungan atau kebutuhan. Sementara ini UMKM yang ada di data pemerintah Pekon Sukaagung ada lebih kurang 25 sampai 30 pelaku UMKM. Menurut pandangan Bapak sendiri, UMKM di sini tuh terdapat banyak kendala dalam menghadapi usahanya, tidak sih? Ya, kalau namanya di desa sudah pasti tantangan utama adalah terkait pelanggan, pembelian, terus juga basis digital belum, pemasaran digitalnya belum sampai, masih manual atau harian biasa gitu. Dan biasanya kendalanya di pemodalan mereka itu. Selanjutnya untuk dukungan pemerintah itu sendiri, apakah pemerintah desa atau dinas terkait itu pernah memberikan pelatihan seperti pelatihan tentang ketenaga kerjaan atau bantuan alat atau modal usaha dari dinas terkait? Untuk sementara di Sukaagung, pemerintah Pekon baru mengakomodir saja terkait individu pemilik UMKM gitu. Karena belum menyesuaikan program yaitu BIMTEK atau pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan di aturan pemerintah, karena kondisinya berbeda, sehingganya kami baru melaksanakan pendataan saja mengakomodir. Untuk dukungan lainnya berupa pelatihan dan pemodalan belum sampai situ untuk menyentuh itu, karena masih fokus kepada fisik yang ada di Pekon Sukaagung, karena Sukaagung sangat luas, jadi belum sampai menyasar kepada UMKM atau pemberian dukungan kepada UMKM. Untuk Bapak sendiri, apakah Bapak pernah mengikuti pelatihan terkait ketenaga kerjaan? Kalau untuk ketenaga kerjaan, sepanjang saya di sini belum sempat mengikuti. Ada pelatihan-pelatihan, cuman saya belum sempat untuk mengikuti karena berbenturan dengan kegiatan agenda di Pekon, sehingga kendalanya dalam membagi waktu. Jadi belum, untuk sejauh ini belum. Tapi untuk aparat-aparat yang lain, apakah mereka ada yang mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut? Ada beberapa dari KAUR kasih pelatihan, tapi secara individu mereka, karena itu sifatnya jaringan komunikasi antar personal mereka. Ada beberapa yang pernah mengikuti. Menurut Bapak, forum-forum pelatihan seperti ini tuh bisa berdampak baik atau justru gitu-gitu aja sih di desa ini sendiri, maksudnya di lingkup pemerintah itu sendiri? Ya, karena sejauh ini di Pekon Sukaagung belum ada yang memfasilitasi untuk pelatihan. Sebenarnya kami berharap ada dari pemerintah, baik kabupaten maupun provinsi atau pihak ketiga, memberikan edukasi atau pelatihan yang sifatnya menyasar kepada UMKM. Ya, kami sangat berharap besar sih itu. Atau mungkin dari adik-adik mahasiswa ada kreativitas lain dari kampus yang bisa dibagi di masyarakat Pekon Sukaagung, ya kami sangat mendukung. Pak, terkait musyawarah dan forum komunikasi. Tadi kan belum terdapat forum atau dinas terkait dalam mengadakan pelatihan yang ada di desa. Menurut Bapak, pelatihan ini tuh tadi kan di UMKM-nya, untuk di aparatur desa itu sendiri tuh sudah berpengaruh belum sih Pak, pengaruh terhadap kinerja yang ada di desa ini? Kalau untuk pelatihan atau pembinaan di pemerintah Pekon itu hampir setiap tahun mengadakan pelatihan pembinaan di pemerintahan, baik
aparatur pemerintah Pekon maupun jajaran kader lainnya gitu. Itu hampir setiap tahun mengagendakan gitu. Jadi insya Allah kalau seputar aparatur Pekon kami sudah cukup, berdampak lah ya Pak. sudah berdampak. Ya dampaknya adalah kami siap melayani masyarakat Pekon Sukaagung sebagaimana program kerja, baik itu pelayanan harian dari mulai pukul 8 sampai 15 atau di luar jam itu. Insya Allah siap. Tapi di luar itu untuk UMKM yang memang berbasis pembangunan sumber daya di masyarakat yang belum. Mengenai lembaga kerjasama tripartit, Bapak pernah mendengar tidak terkait lembaga kerjasama tripartit itu sendiri? Baru hanya mengenal namanya saja, tapi belum memahami atau belum pernah berkonsultasi terkait lembaga pihak ketiga tersebut. Izin menjelaskan terlebih dahulu ya Pak sebelum untuk ke tahap pertanyaan selanjutnya. Boleh. Jadi lembaga kerjasama tripartit itu adalah lembaga komunikasi dan konsultasi di sebuah perusahaan, Ya. di mana di dalamnya itu terdapat 3 pihak utama, yaitu pemerintahan itu sendiri, selanjutnya perusahaan dan karyawan. Di dalamnya itu kita membahas tentang isu-isu terkait ketenaga kerjaan. Misal di sebuah perusahaan itu membutuhkan kenaikan gaji. Jadi lembaga kerjasama tripartit ini maju untuk melaporkan isu-isu yang karyawan-karyawan ingin ajukan itu. Jadi lembaga kerjasama tripartit ini tuh sebagai penengah antara pemerintahan, karyawan dan perusahaan itu sendiri. Jadi istilahnya mereka tuh kayak di backup lah sama lembaga kerjasama tripartit ini. Lalu apakah menurut Bapak apabila lembaga kerjasama tripartit ini ditetapkan di desa ini, diterapkan di desa ini, apakah hal ini akan cocok atau justru malah berdampak tidak seimbang? Ya insya Allah mudah-mudahan selagi pihak ketiga siap sama-sama bekerja sama, insya Allah kami juga siap untuk menerima kerjasama tersebut, karena kami sangat mengharapkan gitu, baik dari pemerintah kabupaten, provinsi atau pihak ketiga terkait BIMTEK tersebut atau pelatihan-pelatihan tersebut. Kami siap memfasilitasi baik tempat maupun masyarakat yang memang memiliki kapasitas di situ. Kami siap memfasilitasi. Selanjutnya terkait harapan dari Bapak itu sendiri, apa sih Pak harapan Bapak terkait pemerintahan yang ada di daerah ataupun pusat dalam mendukung pelaku usaha dan tenaga kerja yang ada di desa ini? Ya harapan kami tidak banyak, dari pemerintah kabupaten, provinsi atau pihak ketiga untuk memberikan fasilitasi baik berupa yaitu berupa BIMTEK atau struktur pemodalan atau terobosan lain yang sifatnya dapat membangun pola kerja dan pola sumber daya untuk pengembangan ekonomi di Pekon Sukaagung. Itu harapan besar kami. Terakhir nih Pak, ada tidak sih pesan dari Bapak sendiri untuk generasi muda atau mahasiswa yang sedang belajar soal hubungan kerja atau pembangunan ekonomi di desa itu sendiri? Ya harapan kami juga untuk adik-adik mahasiswa agar tetap berkreativitas di luar, menimba ilmu, mencari pengalaman, pengetahuan yang sebesar-besarnya atau sedalam-dalamnya, tapi jangan lupa juga setelah memperoleh pengetahuan dan pengalaman tersebut, harapan kami adalah untuk dibawa ke kampung halaman masing-masing, karena kami yakin dan pasti yang kami harapkan adalah pengetahuan-pengetahuan baru yang dapat memberikan kontribusi untuk desa kita atau khususnya desa Sukaagung, Kecamatan Bulog, Kabupaten Pangkamus. Jadi tetap semangat berprestasi dan meningkatkan dan mengembangkan skill-skill yang dimiliki, dan
menyampaikan juga nanti setelah apa yang diperoleh kepada masyarakat agar tercipta yaitu kesetaraan, pengembangan ekonomi berkelanjutan dan ilmu pengetahuan. Baik Pak, sebelumnya terima kasih banyak Oke, atas waktu yang telah Bapak luangkan. Semoga setelah mempelajari hal-hal tersebut, kami bisa memberikan gambaran bagaimana prinsip kerjasama tripartit yang ada di desa ini Ya, dan bisa menerapkan di dunia yang berkelanjutan. ya. Terima kasih. Baik teman-teman, itu tadi adalah sedikit wawancara saya bersama narasumber saya yang memberikan kita gambaran tentang bagaimana hubungan kerja, peran pemerintah, dan semangat kerja yang bisa tumbuh di Desa Pekon Sukaagung.